Ya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan pada hari ini itu kita akan melaksanakan pembelajaran tetap masih secara daring ya. Jadi sebelum kita mulai, ambil absennya sebentar. Rini ada? Hadir, Pak. Ya. Putri Oktaviani? Hadir, Pak. Saat bilang hadir, unmute-nya dinonaktifkan ya, biar kelihatan wajahnya di layar. Muhammad Fadli? Muhammad Fadli? Hadir, Pak. Laura? Di layar. Laura? Ada Laura? Hadir, Pak. Apa namanya di sini ya? Pindah komputer, Pak. Ya, nggak salah, sabar aja. Rafki? Hadir, Pak. Afroza? Afroza, ya. Hadir, Pak. Marisa? Hadir, Pak. Nggak perlu juga ke depan layarnya ya. Besar kali kelihatan di sini. Aulia? Aulia hadir? Hadir, Pak. Ya. Velia? Velia? Hadir, Pak. Ya. Adisti? Hadir, Pak. Muhammad Rafil? Hadir, Pak. Fajri? Hadir, Pak. Halo semua. Ya, bagus. Devi? Ya, disapa juga temannya. Hadir, Pak. Raseli? Hadir, Pak. Ya, David? Hadir, Pak. Siti? Hadir, Pak. Radini? Hadir, Pak. Nela? Hadir, Pak. Sonia? Hadir, Pak. Resi? Hadir, Pak. Arison? Arison Topit? Hadir, Pak. Dio? Hadir, Pak. Resita? Hadir, Pak. Ya. Tadi yang berpindah perangkat, ambil aja di pojok sebelah kanannya ada more. Itu kamu ganti rename namanya ya. Siapa tadi yang di perangkat Sonia yang pertama? Udah, ya. Bagus. Bagaimana keadaannya hari ini? Masih semangat? Masih semangat, Pak. Semangat, Pak. Hebat. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi permainan bola besar, yaitu nanti pelaksanaan pembelajarannya itu bola basket. Ya, silakan. Jadi permainan bola basket. Ada yang pernah bermain bola basket di sini? Ya. Masih ada yang belum pernah melakukan? Udah, Pak. Yang belum tadi siapa? Kasihan kali ya. Zaman sekarang belum pernah main bola basket. Nggak pandai. Jadi kita belajar sama-sama. Penting kita mencoba melakukan. Nah, sama dengan materi-materi sebelumnya, ini sudah pernah kita lakukan dan mungkin di kelas sebelum juga udah. Pelaksanaan materi pembelajaran itu akan kita laksanakan biasanya terkait dengan dribble, passing, shooting. Jadi tahap mulai dari SMA lalu kan perbaikan gerakan nanti. Mungkin dari SMP gerakannya masih kasar, nanti kita perhalus nanti di SMA.
Apalagi nanti kita punya klub di luar, kita akan punya gerakan yang lebih spesifik lagi dan pengetahuannya juga lebih dari teman-teman yang lain. Dan untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan ke slide yang akan Bapak bagikan nanti. Ya, udah muncul di perangkatnya? Ya, bahan ajar atau pembelajaran kita hari ini permainan bola besar, bola basket. Untuk perkenalan di tatap muka pertama itu sudah, jadi nggak perlu dibahas lagi. Ini tujuan dari bahan ajar itu sendiri agar kalian bisa belajar mandiri di rumah, karena di masa pandemi saat sekarang semuanya terbatas. Jadi dengan adanya modul ini akan membantu kalian untuk belajar sendiri atau secara mandiri. Dan materi yang Pak berikan tidak otoriter atau secara keseluruhannya semuanya dari Bapak. Jadi kamu bisa mencari alternatif lainnya, materi-materi lain, baik itu secara di googling di internet maupun nanti buku-buku yang ada di pustaka. Dan bagian pendahuluan, tantangan saat ini yang mana semakin meningkat, apalagi masa pandemi. Jadi ini perlu dibuat agar tujuan pembelajaran tercapai. Deskripsinya nanti untuk pembelajaran permainan bola besar atau bola basket yang akan kita laksanakan, gerak spesifiknya itu yang akan kita pelajari tentang dribbling. Kemudian passing. Kemudian passing itu nanti ada pembagiannya chest pass, one pass, overhead pass, yang dasar-dasarnya aja. Kemudian gerakan spesifik lainnya yang mendukung passing itu catchingnya, itu sejalan. Passing dan catching, jadi kedua-duanya. Tahu catching apa? Melempar dan biasanya kalau ada yang melempar ada yang menangkap. Jadi nanti yang melempar ada yang menangkap. Jadi keduanya itu ada tekniknya. Teknik yang melempar bagaimana? Teknik orang yang menangkap bagaimana? Jadi nggak asal nangkap, nggak asal lempar. Dan peta konsepnya kurang lebih seperti ini, yang dribbling. Ada nanti melakukan dribbling rendah, ada yang tinggi. Kalau dribbling rendah itu biasanya dari sikap kita bertahan dan di tempat. Kalau dengan dribble tinggi itu jalan atau dengan pelaksanaan dribbling sambil berlari. Dan passing ada chest pass. Chest pass apa? Ya, tinggi dada. Dan bound pass. Dan overhead pass Di atas kepala. Jadi sesuai dengan namanya itu akan memudahkan kamu untuk mengetahui, dan apalagi yang sudah pernah melakukan. Chest pass itu operan tinggi dada, bound pass itu bound pantulan, overhead pass overhead, dan operan dari atas kepala, dan catching tangkapan. Jadi manfaat ini apa bagikan di grup WA itu akan ada tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa tidak lagi tergantung pada buku teks. Jadi kalian tidak melulu belajar dari buku teks. Kamu bisa googling di internet, bisa dari modul ini, bisa dari YouTube, dan ini akan mempertambah pengetahuan kalian untuk memperoleh bahan ajar. Jadi ini tadi seperti yang sudah disampaikan, pembelajaran bisa lebih menarik, dapat kesempatan belajar mandiri, dan mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang dikuasai. Dan tujuan pembelajaran dari materi yang telah disampaikan, baik itu melalui modul di WA dan video yang kalian baca, yang kalian lihat melalui YouTube, kalian bisa menganalisis tahapan teknik melempar, menggiring. Kamu tahu cara melakukan dribbling, cara melakukan menangkap bola, itu semuanya sudah tergambar di sana, dan kalian tujuan pembelajarannya ini akan tercapai. Dan di bab 2-nya untuk pengetahuan, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual. Jadi ini berkaitan dengan pemahaman kalian terhadap materi bola basket. Dan KI 4 itu mengolah, menalar, dan menyaji. Ini berkaitan dengan praktek. Jadi kamu melakukan nanti, baik itu dribbling maupun passingnya dan catching. Halo, semua masih tergabung? Semangat.
Ya. Standar kompetensi. Ya, tadi sudah diketahui untuk KIKD-nya, KI 3 tadi kognitif, KI 4-nya itu praktek. Ini standar kompetensinya. Untuk materi pokok permainan bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri dari 2 tim dengan masing-masing berisi 5 orang. Jadi kedua tim tersebut saling bertanding untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Jadi inti permainan bola basket itu apa? Cuman itu aja? Tujuan pembelajaran bola basket, kalau kita mencetak poin dan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya, sementara lawan lebih banyak mencetak poin ke keranjang kita, bagaimana? Tujuan permainan tercapai. Menjaga keranjang Wak Ilu. Iya. Siapa tadi itu? Menjaga keranjang. Ya, hapus Aproza. Jadi secara keseluruhan kegiatan pembelajaran bola basket tujuannya atau inti dari permainannya memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang sendiri dari kebobolan atau serangan lawan. Jadi itu poinnya. Untuk uraian materi, sejarah permainan bola basket diciptakan oleh Dr. James Naismith pada tahun 1891 atas anjuran Dr. Luther Hasgulik, dokter untuk menciptakan permainan baru yang dapat dimainkan dalam gedung. Jadi James Naismith ini guru olahraga di sekolah. Kalau di sini ibaratnya kayak sekolah pesantren. Kalau di luar negeri sana itu sekolah pastor untuk pastor muda. Jadi di sana karena ada iklim musim dingin, musim salju, maka Dr. James Naismith ditantang oleh Dr. Luther. Jadi bagaimana bisa menciptakan permainan di dalam ruangan di mana musim dingin berlangsung, para pastor muda ini bisa melakukan kegiatan olahraga. Jadi maka terpantanglah James Naismith untuk membuat sebuah permainan yang pada mulanya permainan itu ide permainannya keranjangnya ditempel di dinding, digantung. Itu dalam bentuk keranjang sampah, belum seperti keranjang seperti saat ini. Kemudian karena beberapa faktor olahraga itu sangat keras dan aturannya masih aturan dasar, belum ada aturan-aturan seperti sekarang, dan direvisi lah sampai akhirnya terbentuk permainan bola basket seperti sekarang ini. Kemudian pada tahun 1936 permainan bola basket dipertandingkan di Olimpiade di Jerman, diikuti 21 negara. Kemudian bola basket masuk ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua oleh para perantau Cina. Ada PON 1 Surakarta bola basket dimasukkan dalam pertandingan. Jadi dulu sebelum masuk ke Indonesia, permainan bola basket ini telah dimasuk ke sekolah-sekolah Cina dulu. Karena di waktu kita pertama-tama merdeka, itu pribumi untuk masuk sekolah itu susah. Jadi permainan bola basket ini adanya di sekolah-sekolah Cina. Jadi orang-orang yang kaya-kaya zaman dulu itu masuk di sana, kemudian dia di era kemerdekaan dia melakukan pergerakan semua macamnya, dan ada Jong Java, ada yang belajar sejarah dulu kan, Jong Java, Jong Surabaya, di situ di perkumpulan itulah permainan bola basket berkembang. Jadi dulu permainan bola basket ini termasuk permainan yang untuk kelas-kelas elit, jadi yang bisa tahu dan mengerti cara pelaksanaannya itu hanya orang-orang yang sekolah di sekolah Cina. Dan masuk ke teknik, macam-macam teknik dribbling yang tadi sudah jelaskan secara garis besar, dribbling rendah dan dribbling tinggi. Berikut melakukan dribblingnya dalam bola basket. Posisi badan siaga, sedikit condong ke depan, sikap mata selalu melihat ke depan atau kepada lawan. Dan pantulkan bola, jika sulit untuk melihat ke depan, boleh melihat ke bola dulu, dan atur ritme sehingga nanti pandangan bisa dialihkan.
pada saat bola bergerak ke atas, telapak tangan siap untuk menerima bola. Kemudian ikuti alur bolanya. Ketika di titik tertinggi, kamu dorong lagi ke bawah. Jadi nanti jangan tepuk ya. Bola tidak ditepuk atau dipukul, tapi didorong ke bawah. Kemudian ikuti alur bola saat titik tertinggi sesuai dengan tinggi kalian berdiri, itu didorong lagi ke bawah. Jadi jangan ditahan saat bola mantul ke atas. Jadi kurang lebih pelaksanaan nanti kita melakukan kegiatan seperti ini. Kita lakukan dribbling rendah di tempat dengan tangan kanan dan gantian dengan tangan kiri. Untuk lebih teraturnya nanti pelaksanaannya kita mungkin 10 kali di kiri, 10 kali di kanan. Dan untuk pelaksanaan berikutnya, kalau sudah dapat ritmenya, kamu bisa melakukan dribbling tinggi dengan cara berjalan dulu untuk mencari rasanya, feel-nya. Kemudian nanti kalau sudah bisa, lanjutkan dengan berlari. Kalau sudah bisa bagi yang tangan kanan biasanya, diganti dengan tangan kiri. Kalau orang yang kidal, biasanya dengan tangan kiri. Untuk membiasakan pelaksanaan yang lainnya, dia coba dengan tangan kanan. Dan ini pelaksanaan chest pass. Yang tadi seperti teman kamu bilang, chest pass, operan tinggi dada. Jadi pegang bola di depan dada. Jadi nanti pelaksanaannya dilempar atau didorong ke depan. Sasarannya itu juga tidak ada temannya, jadi bolanya datar ya. Jadi kalau dalam bermain itu biasanya chest to chest, dada ke dada pelaksanaannya. Jadi ini untuk operan jarak pendek. Jadi kalau kamu mau main bola basket, kamu harus menguasai ini untuk teknik dasarnya. Kurang lebih kalau digambar seperti ini. Aba-aba siap, kaki dibuka selebar bahu, tangan siap megang bola di depan dada, kemudian didorong ke depan, diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan. Jadi gerakan full screw-nya di akhir kurang lebih tangannya seperti ini. Tap. Jadi tergantung kebiasaannya deh. Tapi biasanya itu arah ke bawah. Dan ini bound pass, pelaksanaannya sama dengan chest pass, hanya saja arah bola. Kalau chest pass itu datar, kalau bound pass itu diarahkan ke lantai. Jadi nanti ini operan pantulan. Jadi ini tergantung di mana posisi temannya. Biasanya 3/4 posisi temannya arah pantulan bolanya. Kurang lebih ini pelaksanaannya. Biasakan saat melakukan chest pass, bound pass maupun overhead pass itu melangkahkan satu kaki ke depan. Itu untuk menambah daya kekuatan dorongan bola. Jadi kalau kamu berdiri tanpa ada tambah dorongan, itu kekuatannya juga akan pelan. Jadi nanti saat bermain, kemungkinan untuk diserobot lawan itu lebih besar. Dan overhead pass. Sama pelaksanaannya, hanya saja ini dari atas kepala. Jadi bola dipegang di atas kepala seperti ini, dan jalannya bola nanti parabol dioper ke arah temannya. Dan diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan. Kurang lebih seperti ini nanti. Berikut langkah-langkah melakukan overhead pass. Jadi posisi kaki dibuka selebar bahu sama dengan pelaksanaan chest pass, bound pass. Overhead pass juga berlaku seperti itu, dan melemparkan bola ke tangan terus ke depan dengan lecutan pergelangan tangan. Kemudian diikuti dengan langkah kaki kanan atau pandangan mata ke arah sasaran. Langkah kaki ini tergantung nanti. Kalau kamu biasa dengan kaki kiri, kekuatan atau tumpuannya itu dengan kaki kiri. Baik, untuk secara lebih jelasnya, ini ada video pembelajaran materi bola basket, teknik dasar bola basket. Tolong diperhatikan dan fokus ke sini sebentar. Masih tergabung? Semangat? Ya, kita coba perhatikan ini agar lebih mudah nanti dalam pelaksanaan di lapangan.
Nah, ini kegiatan kalau sudah dapat feel-nya bisa dilakukan berjalan. Setelah bisa berjalan untuk melakukan dribbling, dilanjutkan dengan berlari. Jatuhnya bola di depan samping badan. Tunggu sebentar ya. Ya, ini yang bone pass tadi. Pastikan yang menerima dan yang memberi bola. Ini overhead pass. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan chest pass. Nanti untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan overhead pass. Ya, ini masuk materi catching. Jadi telapak tangan dibuka di depan dada atau di mana arah datangnya bola, seperti mangkok. Nah, seperti yang dijelaskan gambar, ada video, jangan sekali-sekali posisi jarinya seperti itu. Jika kamu menangkap bola, lo akan bersiko cedera pada jari-jarinya. Ya. Ya,
kurang lebih seperti itu untuk materi yang akan kita laksanakan pada tatap muka terbatas. Sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Seperti waktu Tiger Strong kita sudah melakukan pembagian kelompok, juga untuk permainan bola basket ini juga berlaku. Kita bagi kelompoknya nanti untuk pelaksanaan pembelajaran untuk membuat tugas proyeknya. Jadi nanti kamu membuat video pembelajaran, pelaksanaan dribbling dan passing. Jadi nanti bagi kelompok, kemudian format videonya seperti biasa. Kamu sampaikan dulu materi yang akan dilakukan atau yang akan divideokan. Kemudian perkenalkan anggota kelompoknya. Dan terakhir masuk ke materi dan ditutup dengan refleksi atau kesimpulan dari kalian hasil dari pembelajarannya. Jadi untuk penilaian kognitif, Google Form nanti akan Bapak bagikan dalam ke grup WA. Jadi itu kamu akses. Dan diakses paling lama sampai besok pagi itu sudah masuk semuanya. Lewat dari jam 8 pagi itu aksesnya dikunci sehingga kamu tidak akan bisa lagi melakukan kegiatan untuk PH-nya. Jadi yang di Google Form itu untuk PH permainan bola basket nanti. Kemudian dari materi yang tadi ada pertanyaan baik itu tentang dribbling, passing maupun catching-nya. Silakan. Halo, masih tersambung? Masih, Pak. Oke. Nah, bagaimana semuanya? Ada yang mengerti? Ada yang diragukan? Silakan berikan tanggapannya terhadap materi yang telah Pak sampaikan tadi melalui link videonya. Kalau diam, Bapak anggap mengerti. Kalau Bapak tanya bisa jawab ya. Bisa? Halo? Marisa? Keluar. M. Fikri? Ya, silakan. Ya, Pak. Coba jelaskan kepada teman-temannya tentang materi tadi. Coba simpulkan apa yang kamu dapat dari pembelajaran yang telah Bapak terangkan. Just pass. Pada bagian passing, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, jenis passing yaitu yang pertama ada just pass, yaitu operan setinggi dada. Cara melakukan ya, Pak? Ya, apa yang kamu dapat tadi dari semua yang Bapak terangkan? Sampaikan saja. Apa yang bisa kamu sampaikan? Yang kedua yaitu bounce pass. Itu operan pantulan. Yang ketiga yaitu overhead pass, yaitu operan di atas kepala. Udah, Pak. Ya, berarti untuk passing ada 3 dasar: just pass, bounce pass, dan overhead pass. Dan coba Rafki mana? Ya, Pak. Bergabung. Ya, Rafki. Untuk dribbling yang biasa untuk apa, Rafki? Dribbling tahu? Pak, memang teman-teman bola, Pak. Bukan bola. Iya, Pak. Nah, silakan. Membantu ini Ada 2, Pak. Ada 2. Sama. Dribbling tinggi, dribbling rendah. Tinggi dan rendah. Biasanya tahu nggak? Tinggi dan rendah itu perbedaannya di mana? Penggunaannya. Kalau dribbling rendah untuk jalan di tempat ya, Pak. Ya, saat berdiri. Saat berdiri. Itu pelaksanaan biasanya untuk menilai permainan, untuk mengatur ritme, jadi untuk mempertahankan bola selama-lamanya. Itu kita lakukan dribbling rendah. Dribbling tinggi. Kalau dribbling tinggi untuk berlari, Pak. Lari, jalan.
Gunanya untuk apa itu? Kita berlari, berjalan, membawa bola. Untuk memasukkan bola ke ring lawan, Pak. Sambil ngopor, Pak. Beda. Kalau masukkan bola, beda lagi itu udah syuting. Kita masuk materinya. Kalau kita mengirim bola, itu gunanya untuk apa? Berlari. Kita berlari nih untuk membawa bola basket, mengirim bola, menentukan bola sambil berlari, berjalan. Ya, Pak. Yang lain, tahu nggak? Bagaimana? Untuk apa itu? Patri mana Pak? Mana Patri? Kalau kita mengirim bola dengan membawa berlari, itu gunanya itu apa? Gunanya kita membawa bola itu apa? Untuk mengilian kawan tuh Pak. Apa namanya? Ngapain? Mengilian lawan. Ngelagu ya, bahasa ya kita biasa sama di daerah, tapi biasa bahasa Indonesianya kita coba cari yang memungkinkan ya untuk disampaikan. Jadi untuk tujuan inti permainan kita kan memasukkan bola ke gawang ke ring lawan sebanyak-banyaknya. Jadi untuk bisa ke ring lawan ya kita membawa berlari bola itu ke secara dipantulkan ya untuk dribbling. Jadi itu gunanya untuk menusuk ke daerah pertahanan lawan. Bagi G-nya Patri. Putih ya? Oh, ya deh. Nah, jadi gunanya untuk melaksanakan dribbling tinggi itu ya untuk bisa mendekati teman, mendekati ring lawan, untuk membawa bola ke daerah keserangan kita, daerah pertahanan lawan. Jadi itu gunanya kita melakukan dribbling tinggi. Jadi kalau tidak, kamu dribbling di daerah kamu sendiri, dribbling rendah. Kapan mau melakukan shoot carrying-nya kan kalau terlalu jauh, kemungkinan masuk itu akan sangat kecil kalau kamu masih berdiri melakukan dribblingnya di daerah sendiri. Makanya itu gunanya melakukan dribbling tinggi. Dan siapa lagi? Yang cewek lah, Depi tahu? Depi mana? Depi ada? Hadir Pak. Iya. Untuk catching. Tahu catching? Yes. Pantulan. Tadi dia catching apa? Menangkap. Menangkap. Cara menangkap gimana? Tangannya mana? Tangannya membentuk mangkok. Nah, kan membentuk mangkoknya tidak berbadan. Dan sikap kaki Maju satu langkah. tergantung. Nanti kalau kamu itu kamu menerima bolanya pas ataupun over keras, posisi tangan semuanya siap seperti mangkok depan badan. Jadi saat bola datang itu situasinya berbeda. Ketika bolanya pelan, kamu melangkahkan kaki kamu ke depan untuk bola. Kemudian kalau bolanya keras, datangnya cepat, ini biasanya saat melakukan chest pass. Kamu melangkahkan kaki ke belakang untuk meredam kecepatan bola. Melangkahkan kaki ke belakang, terima bolanya dengan tangan dan tarik ke arah badan. Jadi gunanya melangkahkan kaki ke depan ke belakang, tergantung situasi nanti. Jadi kurang lebih itu kesalahan untuk materi permainan bola besar dengan untuk materinya dribbling dan passing. Dan passing itu pakai. Mau nggak mungkin melakukan passing tanpa bisa melakukan catching-nya. Jadi kita melempar dan menangkap. Untuk tatap muka terbatas nanti sudah lagi kita lakukan sesuai jadwal yang kita bagi nanti. Kemudian tugas prakteknya dilakukan jadwal juga dalam ini sudah bisa kita laksanakan. Dan hari ini yang Bapak sampaikan, ada pertanyaan? Semuanya sudah paham untuk materi yang ini, untuk dribbling dan passing aja dulu. Sudah paham semua? Paham Pak. Halo? Paham Pak. Yang lain? Paham Pak. Mana suaranya? Paham. Hamba. Ya.
Kalau salah paham, berarti sekian dulu untuk dari mengenai bola besar. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian lihat WA grupnya, nanti Bapak bagi kelompok. Untuk Google Form juga penilaian hariannya berdasarkan materi yang telah Bapak bagikan. Kamu akses linknya. Terima kasih Bapak ucapkan atas waktu untuk kalian bergabung di Meet kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kepala 3 kali ke kiri dan 3 kali ke kanan. Gerakan dimulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 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 tujuh, delapan. Kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pak, susah gerak ikhlas gitu dong, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Semangat sih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Gerakan selanjutnya itu di pinjek. Itu gerakan nafas sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 1. Ya, gerakan dimulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2.
Ya, sebelum kita mulai ke materi inti, silakan duduk dulu. Luruskan kakinya. Tetap dalam barisan. Nggak apa-apa. Karena kita prakteknya di tatap muka terbatas, hari siang juga terlalu banyak untuk persiapan pemanasannya. Jadi kalau kalian sudah bisa untuk melaksanakan kegiatan intinya nanti. Berdasarkan kegiatan yang kita lakukan daring, materi untuk permainan bola besar yaitu bola basket yang akan kita pelajari hari ini itu cuma dribbling dan passing. Jadi yang dasar-dasarnya dribbling yang di tempat, yang rendah, dan yang jalan yang tinggi. Dan passing ada yang chest pass, ada bound pass, ada counter pass. Nah dari yang penyebarkan barusan itu juga kita pelajari usaha daring. Coba ada yang bisa mempraktekannya di depan, mencontohkan kepada teman yang lain sebelum baik itu yang dribbling yang bagaimana caranya, passing bagaimana juga. Ini silakan. Ya, ada pengetahuan kamu tentang dribbling permainan bola basket. Coba silakan ada pada temannya yang dribble itu ke mana? Yang lain perhatikan. Bagaimana? Bagaimana? Perhatikan. Coba lihat. Ada ke temannya. Betul? Ya, silakan bro. Ya, coba. Di depan. Ya. Coba analisa ya. Ya, coba. Menurut kalian bagaimana? Salah. Coba yang bilang salah, yang benar yang mana? Coba. Kiri kanan, kiri kanan. Bagaimana? Yang lain bagaimana? Coba lapel. Nah, gimana? Ya. Silakan duduk. Berdasarkan dari pembelajaran dari kita kemarin, apa untuk pelaksanaan dribbling ini bagaimana? Pantulannya dipukul apa didorong? Didorong. Tadi dipukul apa didorong? Didorong. Pukul. Yang pertama. Pukul. Itu tak kuat lagi. Dorong. Ya. Dari pengamatan yang keempat tadi, apa namanya? Fajri, Pak. Fajri yang hampir mendekati sesuai dengan instruksi atau langkah-langkah. Jadi bola walaupun didorong kemudian yang menyentuh bola ini ada jarinya. Saat bola naik ke atas, tangan mengikuti. Saat titik tertingginya, tahan, dorong lagi dia ke bawah. Jadi yang ininya yang dorong. Untuk pelaksanaan pertama boleh fokus ke bola, tapi kalau sudah dalam permainan pasti pandangannya lihat ke mana arah teman, mana arah kita mau pergi, apa pasti. Jadi kalau feelnya udah dapat, bola ini kalau penuh di tangan kamu tahu mana mau diarahkan. Asal lapangannya datar, itu akan kembali ke tanganmu lagi. Jadi dilihat di sini. Ini gunanya tuh apa? Tangan yang satu lagi apa biasanya orang melakukan ini menyalahi lawan ya, ini bola dari kapan lawan nanti dan masih seimbang. Adapun orang tidak untuk dribbling itu yang tinggi, yang rendah yang itu jadi yang rendah, yang tingginya
sama, hanya saja ini posisi badan lebih tegak, seperti berdiri. Kita melakukannya dengan jalan. Coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Coba melihatkan temannya dari jalan dari sana sampai ke sini. Pasangan itu gimana? Apa yang kamu tahu? Ya. Coba analisa dari bilang salah nih. Kamu harus percaya diri. Yang lain, apa yang dilakukan temannya tadi? Bola jatuhnya di mana tadi? Iya, nah di depannya. Kalau kamu melakukan ini yang sebenarnya dalam pertandingan, kamu berlari secepat mungkin, ini akan menghalangi pergerakan. Lari untuk lari, untuk ini di badan, di bola harusnya di mana sih? Di samping badan, samping depan. Kiri bagaimana? Jangan seperti tadi, depan seperti ini akan menghambat pergerakan. Itu untuk lebih tinggi. Sekarang masuk ke depan. Coba, coba makanan cespas bagaimana? Nah, coba lihat makanan cespas Fajri. Mana yang betul, mana yang salah? Nah, sampai kanannya. Nah, kejutan pergelangan tangannya tidak ada. Itu yang pertama. Coba ulang lagi. Ini. Dan apa lagi? Kaki. Jadi, waktu daring Pak Bijan. Pelaksanaan passing, apapun bentuk passingnya, biasakan lakukan satu kaki ke depan. Yang terbuat tinggal dan yang lainnya langkahkan kaki. Nah, itu untuk cepat. Nah, untuk catchingnya bagaimana? Catching? Coba ilustrasikan biar praktekkan. Nangkap. Giga. Coba. Gitu. Ya. Coba. Kok kan laki mangkok kau? Itu. Tambah. Nah, perhatikan lagi. Satu lagi. Nah, yang anu dari tadi. Celai. Ya. Pertama. Yang kedua. Yang mana betul? Kedua alasannya. Itu ambil bola putri. Salah ya. Tadi salah. Tadi betul. Ini belakang. Oke. Sekarang ke sini ke depan. Masuk. Itu salah ini. Kita baca atau kita salah? Kita baca di mana tuh? Jadi kalau tergantung situasi ya, kalau bolanya pelan, jemput bola, tarik. Kemudian yang tadi yang salah, yang apa tadi? Yang tadi tangan pak kaki, tahan. Harusnya bola itu mau pelan, mau kuat, bolanya diredam. Terima bola bawa ke arah redam. Untuk meredam. Contoh kalau bolanya tidak diredam, kuat. Untuk ditangkap. Coba kuat. Redam juga ke dada. Itu yang betul. Dan itu untuk cespas. Bonpas kena wajri. Lagi, coba lihat ya. Gimana? Hampir. Cuman
tidak ada lagi kita kan bompas. Kalau bompas apa? Bulan. Jadi 3 per 4 temannya dan kakinya usahakan. Tap. Nah. Ya. Oke. Ya, didorong. Dan untuk bompas. Kalau operan pas. Menteri. Yang urusan. Ya, operan pas. Salah betul. Tadi udah tarik kan? Jadi kasih tahu pengetahuan awalnya. Salah betul. Ini nggak fokus tadi. Coba ulang lagi Cibi. Cibi ambilnya di mana? Nah. Tadi kan overhead. Wah, over apa? Di atas kepala. Dari atas kepala. Ambilnya kapan dulu, Pak? Tergantung. Kalau jatuh bola di sini, kamu ngambil ke kepala. Ya kan? Coba. Ya, ini di atas kepala, makanya ambil atas kepala. Coba. Ini, mau ada yang di atas. Enggak. Jadi, tergantung arah datang bola. Sudah. Mungkin penjelasan ini kamu tahu dan bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah dari analisis pembelajaran kita tadi. Kita praktekkan sedikit. Berdiri dalam barisan di belakang pun. Ya, nanti yang akan melaksanakan silakan berdiri di depan punnya. Kalau udah dapat bola biar nggak terganggu. Pelaksanaan yang pertama, ada apa-apa fluid atau apa-apa mulai dari apa, lakukan biar rendah seperti ini. Kalau memang belum bisa lihat bola tanpa lihat bola, silakan dilihat dulu. Kalau udah dapat feelnya sedikit ke depan. Lakukan ini 20 kali hitungan. Kalau sudah, kamu tahan bolanya, tanda kamu udah siap. Tanda kamu udah selesai. Kita tunggu teman yang belum. Nanti udah selesai. Apa-apa yang kedua, tangan kiri lagi. Bagi yang biasa dengan tangan kanan. Bagi yang biasa dengan tangan kiri, pasti gantian tangan kanan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi, anggap ngerti semua. Bilang. Nah, silakan yang pegang bola. Siap. Pegang bola dulu. Kirinya. Semuanya dengar apa-apa. Ada apa-apa mulai atau fluid. Lakukan 20 bagian kanan dulu bagi yang biasa dengan tangan kanan. Ada yang tidak? Yang tidak terus dengan tangan. Yang tadi kita jelaskan, kaki lindungi bola. 20 kali itu. Nah, yang di belakang, lalu koreksi ya. Udah 20. Tahan. Tadi apa? Nah, tahan bolanya, bola mati. Tadi Pak bilang sering bermentar. Kuda-kuda turun, tangan yang lain lindungi bola. Seperti ini nanti. Sudah bisa dapat filenya yang ke depan. Ya. Sekarang ganti tangannya. Ya. 20 ya, 20. Yang tadi tangan kiri, sekarang tangan kanan. Yang tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Ya, kalau udah kasih bola ke orang yang belakang, pindah ke belakang. Ya, sama. Kanan duluan bagi yang kanan, bagi yang terbiasa dengan kiri, kiri duluan. Up. Udah buka, lindungi bola. Ya, nanti
lain, bersihkan yang ini. Ya, silakan pindah ke belakang. Nah, yang di kelompok Fajri tadi yang barusan, gimana salahnya? Kelompok Fajri tadi Pak bilang perhatikan. Oh, ada pin atau melindungi benar? Itu satu lagi. Yang tiga ya. Ya, satu lagi yang pasang. Lanjut. Bagian dalam badan, dekat ke badan, sumber berendah. Nah, ganti tangan. Ya, kita lanjut. Tadi udah dribblingnya, udah salah. Tinggi. Kita gabungkan langsung dengan chest pass. Chest pass udah tahu kan? Ya. Ini pelaksananya nanti bunyi apa-apa. Dribbling ke pun yang telah ditentukan. Jalan aja dulu ya, belum ada yang lari nanti. Sampai di sini tetap dribbling seperti ini. Ada apa-apa fluid dari apa? Pegang bola, langkahkan kaki ke depan, masih ke arah temannya. Kamu jalan masuk ke barisan paling belakang. Ngapain informasinya? Siap, mulai. Kita coba. Oh, mulai. Jalan aja dulu, dapatkan feel-nya dulu. Dribbling dulu, pada pegang bola. Pegang bola, langkahkan kaki ke depan satu sambil melakukan passing. Ini satu gerakan ya. Ulang lagi sambil dribbling. Contoh. Dribbling lagi kan. Bunyi apa-apa dari Repa. Ini pegang langsung. Stop. Nah, sambil melangkah kamu passing. Ya, sambil dribbling dulu. Ini boleh. Pegang bola, langkah ke depan passing. Ya, nah, masuk barisannya. Siap. Nah, dribbling dulu, tahan. Sampai temannya datang. Pegang bola, angkatkan kaki, passing. Lagi ya, yang terakhir kalau dapat betul ya. Dribbling, bunyi fluid, pegang, passing. Ya, dribbling dulu, tunggu temannya. Dribbling, pegang bola, angkat kaki, passing. Jadi, catchingnya. Kita lakukan gerakan yang sama sekarang tanpa aba-aba nyampe di sana. Sekarang bonpas ya, bonpas tapi pelaksanaannya tanpa aba-aba dari situ. Aba-abanya cuma di sini. Mulai, up, nyampe di sini, up, langsung. Ya, up, ya, mulai. Biasakan langkahkan satu kaki ke depan, lakukan passing apapun bentuknya. Dan ke bawah, yuk. Kompas ya, kompas. Kalau udah sampai ke orang yang pertama tadi, tahan bolanya dulu. Kompas. Nah. Sekarang yang terakhir overhead pass. Pak tambah jaraknya ke belakang. Ini sambil kita lombakan. Kamu lari, nyampe di sana. Sampai sini ya. Nyampe
Sampai garis ini. Coba bolanya lempar. Tadi kamu dari sana dribbling sampai garis ini ya. Sampai sini oper pas. Tap. Kawanmu yang pegang bola baru boleh jalan saat kamu kembali ke belakang. Siap. Yang curang ya, temannya belum nyampe sini kamu udah lari. Dianggap kelompoknya kalah. Hukuman. Siap. Ya, makanya nyampe di sana operate pas langsung lari ke barisannya biar temannya bisa masukkan cepat. Siap. Kelompok yang kalah dapat hukuman. Siap. Ya, ambil bolanya. Tapi kan, silakan taruh bolanya, duduk, uruskan kaki. Nah, dari pembelajaran kita tadi, sudah bisa kamu ambil materi-materi intinya, mulai dari dribbling, kamu sudah tahu prinsip pelaksanaannya, kemudian sudah mencobakan juga, passing juga. Baik itu cepat, lompat, atau cepat. Kita refresh sebentar. Bagri, tolong lagi. Nah, ini untuk memantapkan kamu lagi, biar ingat di memorinya untuk dribbling. Pelaksanaannya nanti biasakan ya. Ini bola. Kalau bola sudah dapat sama lawan, nggak ada gunanya lagi. Jadi ini bola. Nah, jadi pacar kamu dulu sebaik mungkin. Ya, baik itu tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian untuk dribble tinggi tadi kesalahan di depan pantulannya, kalau dapat pantulannya di depan samping badan seperti sini. Jadi saat kamu lari ini tidak akan mengganggu. Untuk passing, apapun bentuk passingnya biasakan melangkahkan satu kaki ke depan. Baik itu chest pass, forward pass, overhead pass. Kemudian untuk catching, biasakan tangannya relax. Ikuti arah datangnya bola, lihat bolanya, bawa ke dada. Lagi bawah, dan juga kuda-kudanya. Kalau tadi tinggi, kita tinggi begini, kita mundur. Kalau pelan, kita jemput. Jadi itu gunanya dengan kuda-kuda dilangkahkan. Jadi kalau kamu panik, kaki untuk bergerak, untuk posisinya juga itu akan otomatis. Bola dekat, kamu jemput, bolanya kuat, kamu jemput, itu akan mengurangi cedera juga di sana. Ada pertanyaan ke sana? Apa pertanyaan? Pas melakukan dribbling kedua kaki harus di teknik kedua. Ya, tergantung. Kalau dribblingnya rendah untuk menjaga keseimbangan dan kemudian agar bola mudah dilindungi, ini harus rendah posisinya. Kalau seperti ini, orang lewat, sap, ambil apa habis. Makanya itu gunanya. Ada orang nampak pergerakan, tinggal bantu dengan kaki, ngalangin orang. Ini juga tangan, orang mau masuk, tinggal ngalangin. Jadi pergerakannya juga cepat reaksinya. Kalau Iko reaksinya lambat. Jago, kamu apa? Ini nanti ada pelajarannya lagi Iko. Jadi untuk awal. Nggak ada lagi? Nah, itu masuk ke lagi, nggak boleh. Olahraga tidak hanya sebatas menang dan kalah. Kita juga
juga penyertaan sportif dan mengenal aturan-aturan cara mengambil bola. Kalau direbutnya secara bagus, itu kita yang tidak bisa melindungi bola. Boleh pula marah sama orang. Jadi makanya lindungi bola dengan bagus. Kalaupun mereka melakukan pelanggaran, wasit kan ada. Biar wasit yang menentukan apakah itu pelanggaran atau tidak. Yang penting dalam pelajaran olahraga ataupun dalam pertandingan nanti kita harus menerapkan itu. Kita harus sportif. Apapun nanti keputusan wasit kita terima. Apapun nanti dalam aturannya akan berpijak dari situ. Itu pelanggaran kah atau tidak, bersih kah? Nggak ada lagi? Nah, kalau tidak gantian tadi Raffi udah apa namanya? Fikri gariskan teman-temannya, siapkan mungkin doa kita support. Siap.